Halo teman Dana, selamat datang di Adu Wawasan Dana Spesial Hari Kemerdekaan. Nah, kali ini saya udah ditemenin sama dua orang yang mewakili Indonesia, citra Indonesia. Ada Mas Haris, dan ada juga Mbak Sasya nih. Kita pengen adu wawasan nih, kira-kira Mbak Sasya dan Mas Haris ini profesinya kan udah Indonesia banget nih, gitu kan. Iya kan, owner pecel lele yang sangat cinta dengan kemaritiman, ya makanan-makanan laut, influencer yang ingin terus membangun Indonesia, oke kan. Makanya kita pengen ngetes nih, kalian ini wawasan se-Indonesia kayak gimana sih gitu. Apakah seorang influencer kalah sama tukang pecel lele yang hanya mungkin menguasai lebih banyak tentang bumbu dapur? Atau mungkin seorang pecel lele dikalahkan juga oleh influencer gitu. Oke, langsung aja sesuai yang tadi udah dibilang. Kita mau adu wawasan nih. Kira-kira dari Mas Haris atau mungkin dari Mbak Sasya, kira-kira siapa yang lebih berwawasan tentang Indonesia? Siap. Kita mulai di permainan yang pertama. Tebak nama pahlawan. Oke. Jeng jeng jeng. Iya, siapakah nama pahlawan di layar kaca ini? Samratulangi Rp5.000. Betul? Samratulangi uang Rp5.000. Betul. 1-0 buat Haris. Oke. Ini gue auto nggak menang sebenarnya. Seorang influencer harusnya tahu. Tapi oke, kalau karena seorang influencer kita agak bingung, mungkin saya bantu jelasin sedikit. Jadi beliau ini adalah Skop Ratulangi. Nah, beliau ini berprofesi sebagai politikus, jurnalis, dan guru dari Sulawesi Utara. Seorang tokoh multidimensional yang dikenal dengan filsafatnya Si Tou Timou Tumou Tou, yang artinya manusia baru dapat memanusiakan manusia. Mantap. Gitu. Kita lanjut ke games kedua, semoga Mbak Sasya bisa jawab. Siapakah nama pahlawan di gambar ini? Wah, ini. Mungkin kalau kalian yang suka masih menggunakan uang kertas atau mungkin pernah melihat ini ada loh di uang kertas. Ada yang tahu? Boleh angkat tangan kalau tahu. Kalau jawab uangnya aja boleh gak sih? Saya masih belum mau sih. Jujur cuma tahu kayaknya uangnya doang. Iya, Oke, boleh. iya. Siapa? Di uang berapa? Angkat tangan aja. Ya udah duluan. Ya Mas udah. Haris dah. Mas Haris duluan. 10.000. Betul. Oke. Iya, ini ada di uang 10.000. Sebagai informasi juga namanya adalah Frans Kaisiepo. Oh iya. Diberikan gelar pahlawan nasional dan dianugerahkan bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2 pada tahun 1993. Udah lama. Nah, sebagai informasi juga wajahnya juga terpampang di uang Rp10.000 Oke. gitu. Kenapa Mas Haris bisa tahu? Karena Mas Haris transaksi pecel lele. Iya benar. Saya tidak transaksi Benar. menggunakan uang cash sebanyak itu. Betul. Udah Makanya going digital nih. betul. Makanya Mas Haris selain juga pakai cash, usahakan tempatnya juga pakai Dana. Iya, siap. Oke, kita lanjut lagi ke nama pahlawan yang ketiga. Siapakah dia? Gampang banget. Ini sering banget ditemukan kalau kita waktu sekolah tuh dipajang-pajang nih di dinding-dinding sekolah gitu. Lu tahu lu pasti. Kalau tahu angkat tangan, jangan Mas Haris ini seakan-akan merendahkan Mbak Sasya gitu loh. Kayak kalau tahu silakan angkat tangan Dia gitu. punya lagu. Iya, Iya, ciri-cirinya iya. dia punya lagu. Semoga nggak salah Supratman. Betul banget. 1 poin buat Mbak Sasya. Jadi lupa nama namanya orang. adalah W.R. Supratman. Beliau ini adalah Wek Rudolf Supratman, memulai karirnya dengan menjadi seorang wartawan di surat kabar yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Itu. Baik. Tahu Oke. saya kalau lagu-laguan. Ya. Oke, skornya berarti 2-1. 2 untuk Mas Haris dan 1 untuk Mbak Sasya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, tadi kita udah masuk ke game nama pahlawan. Mbak Sasya masih punya kesempatan buat ngejar ketertinggalannya di game berikutnya, yaitu tebak nama makanan atau kue Indonesia. Mungkin bisa, let's go. Enak nih makanan. Ini menarik nih, influencer biasanya nge-review ya pecel lele juga berkaitan sama makanan. Iya. Ini persaingan yang sengit. Oke, pertanyaan pertama, makanan apakah ini? Waduh. Sate ulat sagu. Betul! 3-1! Iya tahu lah. 3-1. Ini benar, sate ulat sagu. Dari mana sate ulat sagu? Timur. Makanya saya akan jelaskan dulu. Ya, udah jelasin Iya satu. betul. Jadi sate ulat sagu ini adalah salah satu kuliner ekstrim yang ada di Papua. Gitu. Biasanya orang menyantap ulat sagu secara langsung tanpa diolah dahulu. Ntar lu,
ini kalau tanpa diolah ulat sagu lewat dia gini. Enggak Iya, Enggak dong. kemungkinan. Di sini kan ditusuk. Enggak dong. Dia harus Sate mati ulat dulu ya. sagu ini memiliki rasa manis dan asin yang dipadukan dengan tekstur dan dagingnya yang kerasa di luar dan lunak di dalam. Keras di luar, jadi ini kok keras ya, Crispy tapi di ya. luar lunak gitu. Jadi ini apa sih Bar, kalau influencer suka bilang matang di dalam. Wow. Gitu. Crispy dan juicy. Betul banget. Gimana? Tertarik buat coba? Harus dong, ya Saya kan? orangnya ordinary aja nih kalau makan ya, ayam goreng gitu. Iya. Kalau Mas Haris emang suka itu. Dia selain suka sate, bukan sate ulat sagu aja, dia suka makan belalang. Iya. Kupu-kupu. Pensil, Heeh. makan juga. Cuman kalau Mas Haris jangan apa ya, jangan sampai makan temen. Oh, Iya. oke. Bahaya. Bener. Oke, kita lanjut ke gambar kedua. Nama makanan apakah ini? Ini makanan dessert gitu ya? Ini sebagai informasi aja nih. Ini makanan ini mirip sama lasanya. Terus Pastel. asalnya dari Banjarmasin. Pastel, Bukan. Terus di dalamnya ini ada irisan daging ayam. sayur-sayuran kan? Iya, ada sayuran, tapi dalamnya ini ada irisan daging ayam, wortel, telur rebus, Pastel dan juga tutup? bukan. Ini kebetulan lebih dibuka, bukan ditutup. Iya, tapi kalau kan dia dikukusnya ditutup maksudnya. Ya, tapi kalau mau disajikan dibuka. Oke. Oke, Mas Haris, Lupa, gue tahu namanya apa tapi gue Aku lupa. gak tahu. namanya ini kita kalau nyebutnya tuh harus terlihat kaget dan juga Apa tuh? tercengang. Oh, Nama makanannya adalah wadai ipau. Wadai ipau. Wadah ipau. Wadai Wadai ipau. ipau. Betul. Jadi makanan ini adalah makanan khas dari Banjarmasin. belum pernah coba kayaknya enak. Gitu, Dibanding makanya. yang tadi. Iya. Iya. Biasa influencer cuma nge-review makanan, nggak nge-review tempat ya. Makanya. Terus yang ketiga. Oke, ini representasi wanita Indonesia. Ini representasi, namanya adalah nama yang menjelaskan Indonesia banget. Wanita Indonesia banget. Warnanya pink, ada bulir-bulir pink. Wah. Tapi ada juga yang warnanya hijau, kuning. Ada juga yang warnanya agak Isinya kecoklatan. pacar Cina, betul. Pacar Cina. Iya. Bener. Ada. Ayo, Ya ayo. Allah, nenek aku jualan. Nih, mau ngasih clue ya. Iya, Clue-nya boleh. adalah tampilan yang cantik karena warnanya dan manis karena rasanya. Kue tradisional atau jajanan pasar satu ini mudah ditemui di Pulau Jawa. Iya. Iya, nenek aku jualan, aku lupa namanya. Ayo. Putu Ayu bukan? Bukan. Bukan, Putu Ayu tuh yang Coba ada. bahasa saya mungkin. Astagfirullahaladzim. Aduh lupa ya. Oke, waktu Ya habis. udah lupa banget, tapi isinya pacar Cina, lupa. Nama makanannya adalah cantik manis. Oh iya. Padahal saya sudah bantu jawab bahwa makanan Cantik ini manis. terinspirasi dari cantik dan juga manis. Kenapa kalian masih berpikir namanya apa gitu loh? Oke, yuk kita lanjut lagi. Tadi kalau udah nama makanan, nama pahlawan, nama tempat di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke games yang ketiga. Tebak nama tempat di Indonesia. Seberapa sering sih kalian jalan-jalan? Atau seberapa sering sih kalian kerja? Dikirim-kirim ke daerah-daerah? Belum pernah. Oke, kalau Mas Haris kan sudah sering karena dia ikut kerjaan proyek. Iya, betul Mas. Iya. Betul banget. Kalau Mbak Sasha nggak tahu nih, karena influencer siapa tahu suruh nge-review tempat. Oke, kita pengen nguji seberapa wawasan kalian tentang tempat di Indonesia. Langsung aja gambar yang pertama. Takut. Wah. Boleh angkat tangan kalau itu? Jakarta. Bener nggak sih? Nama tempatnya. Kalau nama kota saya juga bisa bilang Indonesia gitu loh. Nama tempatnya atau mungkin terkenal dengan Sudirman. Oh salah. Betul. Semanggi. Betul banget. Bener ya? Simpang Susun Semanggi. Udahlah kan nggak saya bilang. Oke, Ngapain skornya. saya ikut. Skornya adalah 4-2 Ya untuk udah. Mas Haris. Tipis-tipis. Gitu. Siapa tahu saya bisa jawab. Harusnya skornya 2-4, kayak harga pecel lelenya. Oke, itu udah sama lalapan ya? Iya. Udah paket. Udah Nasinya paket. double. Gitu. Oke. Oke, sekedar informasi juga Simpan Susu Semanggi ini merupakan jalan layang non-tol gitu. Dengan panjang 1.622 meter, proyek ini menjadi yang pertama di Indonesia yang memakai benteng terpanjang di atas jalan tol dalam kota Jakarta. Gitu. Ke gambar berikutnya. Ada siapakah di sana? Ada apakah di sana? Oke, ada yang tahu? Tahu nih gue nih di mana? Informasi aja, panjangnya 2 kilo. Kemudian ini menghubungkan Jalan Pastur dan juga Siropati. Nama kedua ini kemudian digabungkan menjadi nama. Iya, Bandung, iya. katanya. Jembatan. Ampera.
Ayo. Gabung nih. Cluenya nama ini gabungan dari Pastur dan Suropati. Pastur dan Suropati. Kalian cuma tinggal pikir aja nih gabungannya apa? Gitu loh. Pastur dan Suropati kenapa jadi Ampera? Ya Allah. Pastur dan Suropati apa ayo? Jembatan pasti. Pastor kan, bukan pastor. Bukan. Pastur dan Suropati. Bukan Pastur dan Suropati dipanggilnya pasti doang gitu. Oke, habis. Pasur. Lupa. Oh, Pasuruan. Pastur dan Suropati jadi namanya Pasupati. Pasupati. Ya ampun, aku sering Allah. banget, so aku lupa. Pasupati Guys. namanya. Gua Iya, nggak tahu. oke. Ini untuk teman YouTube, saya tidak bodoh sebetulnya. Pasupati. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa. Teman-teman semua mengetahui kadar kemampuan kalian semua. Nggak ada kemampuan. Batasan-batasan wawasannya dipahami. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita lanjut ke salah satu daerah yang punya historical. Wow. Langsung aja, ada siapakah di sana? Ada siapakah? Ada apa di sana? Ini di Jogja ya? Ini buat teman-teman, ini bukan animasi jual rumah ya. Bukan ya. Ini karena ada orang, ini beneran ini foto ya, foto ya, bukan animasi Ini orang bangunan jual rumah. Belanda yang Gue tahu nih ada di mana nih. Lu mau jawab? Betul. Lu aja jawab kalau tahu. Iya, kalau tahu Bapak ayo. Ini nggak apa-apa, gue orangnya ini kok humble. Apa nih, Mas Haris? Lawang Sewu. Bukan. Mas Haris, kalau mau ngitung Lawang Sewu, ini lihat aja nih pintunya aja di mana nih, belum kehitung nih satu duanya nih. Baru satu nih di sini nih. Daerah mana deh? Bener Jogja? Daerah Bukan ini ya? bukan. Surabaya bukan? Ada di Makassar. Hah? Oh nggak pernah lagi ke Makassar. Oh nggak tahu. Makassar. Kurang tahu soal Makassar. Oke, sorry. nggak apa-apa. Jadi daerah ini Ini apa? adalah Fort Rotterdam. Oh iya makanya ini Belanda kelihatan ya. Boston Bone, pasti Iya, Bastion Bone. Bentuknya ini menyerupai penyu, ya kan. Nah, berdiri dengan megah dan menghadap ke pelabuhan. Oke. Gitu. Kemudian berlokasi di pantai barat Makassar. Bangunan ini dianggap sebagai salah satu contoh arsitektur militer Belanda di Indonesia. Iya, ini pasti bikinan Belanda Iya, kelihatan Belanda. sih. Betul. Kita lanjut ke games berikutnya dengan skor masih 4-2 untuk Mas Haris dan juga 2 untuk Sasha. Mbak Sasya. Oke, tadi ini kan dari Mas Haris dan juga Mbak Sasya kelihatan banyak tidak tahu. Ya. Untuk berkaitan dengan pahlawan nasional, Nggak salah, kemudian makanan, nggak salah. tempat. Nggak Jadi yang salah. kalian tahu apa? Nggak tahu makanya ya ampun. Oke, jadi di games yang keempat, saya izinkan pertanyaannya dipermudah Oke. untuk dipahami dan juga dimengerti. Ya. Kalian tidak perlu lagi menjawab gambar-gambar yang ada di layar kaca, tapi kalian hanya cukup melanjutkan lirik lagu nasional. Dan sebagai informasi juga, karena skor kalian 4-2, 4 untuk Mas Haris dan 2 untuk Mbak Sasya, itu pun karena diizinkan oleh Mas Haris untuk jawab duluan. Oke. Mbak Sasya masih punya kesempatan untuk menang karena sekali jawab dikali 3. Oke, dan Mas Haris punya kesempatan untuk lebih jauh skornya. Untuk menunjukkan bahwa pecel lele juga bisa. Menang ya. Oke, Saya kita dukung. langsung aja perhatikan layar kaca, lanjutkan lirik lagu di layar kaca ini. Waduh. Bangun pemudi-pemuda Indonesia. Jangan bilang raya, ya jangan. Jujur bisa ngelanjutin tapi lirik setelahnya. Tidak bisa. Oke, lanjut. Bangun pemudi-pemuda Indonesia. Hai, bangunlah. Nah, salah. Oke. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, maju terus dan sisihkan untuk negara, masa yang akan datang. Salah udah deh. Salah. Gue lupa. Salah. Apa? Salah. Udah siang, Jadi udah siang. bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu Oh, iya, sing-singkan untuk negara. Daripada baca lirik kan nanti bingung kan, ini liriknya yang mana yang bener gitu kan. Kita lanjut ke lirik lagu berikutnya. Lanjutkan jika kalian tahu. Jika. Iya. Iya harus dilanjutin, kalau nggak tahu malu. Oke. Melambai-lambai nyur di pantai. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik fajar kan. Bukan ya? Apa? Fajar. Raja. Raja kan. Benar. Bisa gua. Kasih gua lagu lain. Ih, udah.
kan dijelasin dulu. Iya kan. Jadi ini adalah salah satu lagu nasional dengan judul Rayuan Pulau Pulau Kelapa. Kilapa. Tapi teman-teman, akhirnya kita sudah update skor terbaru. Wih. Mbak Sasya, woi, mendapatkan 3 kali poin, jadi skornya adalah 4-5. Hanya karena satu Mas Haris jawab. Tapi ini bukan sebuah kebetulan teman-teman, karena 45 merupakan tahun kemerdekaan Indonesia. Thank you banget buat Mas Haris dan juga Mbak Sasya Thank you. yang sudah meluangkan waktunya. Selamat buat Mbak Sasya dan Mas Haris juga fokus sama pecel lelenya. Yes. Karena untuk tebak-tebakan kayaknya Mas Haris kurang, ya. Mbak Sasya faktor beruntung, ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya untuk nonton di acara Games Tebak-tebakan spesial Hari Kemerdekaan Nasional Indonesia bersama Dana. Selamat ulang tahun Dirgahayu RI yang ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dirgahayu Indonesia.